Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan 9 kisah karomah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji Raden As'ad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Komsi, lahir pada 1897 di Mekah, wafat tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Situbondo pada usia 93 tahun, adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebab ia adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Hingga wafatnya ia menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Ia dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 November tahun 2016 sesuai keputusan Presiden nomor 90 TK tahun 2016. Kiai As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali, dekat Masjidil Haram, Mekah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai As'ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Raden Ibrahim, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin, adalah keturunan Sunan Kudus dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya, Abdurrahman, yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salha, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai As'ad diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus, Situbondo, yang sekarang daerah tersebut masuk ke dalam Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Daerah tersebut dulunya masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai As'ad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau yang dihimpun dari berbagai sumber. Kisah pertama, Kiai As'ad dikenal sebagai sosok kiai yang sakti mandraguna. Selain beliau alim, beliau juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Pada saat penjajah kembali ke Indonesia, mereka telah menyiapkan titik strategis untuk dihancurkan. Seperti yang telah diketahui oleh penjajah, Indonesia mempunyai kiai-kiai sakti yang dianggap menjadi penghalang. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai As'ad, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah, bantuan, songkok. Songkok hitam tersebut diletakkan di halaman pesantren. Selain itu, menyuruh santrinya memagari pesantren dengan benang. Sebelum digunakan, songkok dan benang tersebut telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad. Dan bisa ditebak, pesawat penjajah yang telah memutari pesantren Kiai As'ad tidak bisa menemukannya. Bukan hanya pesawat, tank tempur milik penjajah juga tidak bisa menemukan di mana titik pesantren Kiai As'ad.
Pada hari berikutnya, Kiai Asad menyuruh seorang santri meletakkan songkok tersebut di tengah hutan. Kemudian santri tersebut pergi dan meletakkan songkok di tengah hutan sesuai petunjuk Kiai Asad. Benar saja, selang beberapa saat penjajah kembali melacak keberadaan Kiai Asad. Pada saat itu, penjajah melihat bangunan pesantren yang berada di tengah hutan. Akhirnya penjajah membombardir pesantren tersebut dengan luluh lantak. Esok harinya, Kiai Asad kembali menyuruh santrinya tersebut kembali ke tengah hutan untuk mengambil songkok tersebut. Sesampainya di tengah hutan tempat songkok yang semula diletakkan, santri tersebut terkejut. Hutan yang semula rindang, menjadi porak-poranda telah dibombardir oleh penjajah. Santri tersebut pun bertambah heran, karena songkok yang ditinggal di tengah hutan tersebut tetap utuh berada di tempatnya, tidak lusuh. Kisah kedua, dimuat di sindonews.com sebagai berikut. Kejadian bisa mendatangkan hujan dan juga bisa menghentikan hujan, bukanlah hanya pekerjaan pawang hujan. Para kiai yang telah memiliki karomah bisa melakukan itu, sekalipun tidak ditunjukkan secara obral. Kiai Haji Raden Asad bin Syamsul Arifin disebut-sebut punya karomah bisa mendatangkan hujan pada saat diperlukan. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus, Situbondo pada Desember tahun 1984. Kiai Asad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah tersebut, dikenal sebagai salah seorang kiai yang sangat konsen terhadap keberadaan Nahdlatul Ulama. Tatkala terjadi konflik antara NU dan politisi pada 1982, Kiai Asad bersama kiai-kiai lain, seperti Kiai Haji Ali Mashum, Kiai Haji Masikur, Kiai Haji Mahrus Ali, berperan penting dalam usaha meluruskan arah strategi perjuangan NU yang sebenarnya. Jadi, peran Kiai Asad dalam NU tidak diragukan lagi. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan muktamar tingkat nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Dalam buku Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya, karya tim yang dipimpin Hasan Basri, diceritakan bahwa menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk mendarat helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodung sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca sangat panas sehingga agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter yang dinaiki Presiden dan rombongan mendarat, lapangan sodung itu perlu disiram air. Demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air guna disemprotkan ke lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai Asad muncul. "Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini?" tanya Kiai Asad kepada para petugas. "Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini, sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini," lanjut Kiai Asad kemudian. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia menjawab,
Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan Kiai. Kiai Asad diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai Asad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik-rintik hujan turun dan kemudian hujan pun semakin lebat. Lapangan Sodom pun basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata hujan hanya turun di sekitar lapangan Sodom saja. Di luar lapangan itu, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Di luar lapangan tidak terjadi hujan. Hujan hanya terjadi di lapangan sini saja, ucap para petugas yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan juga, ternyata Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan Sodom. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya. Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai Asad bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan Sodom. Kisah ketiga dimuat di laduni.id sebagai berikut. Ada sebuah kisah yang mengisyaratkan bahwa Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin memang bukanlah ulama sembarangan. Kisah itu terjadi pada saat Kiai Mujib, teman Kiai Haji Asad, diajak Kiai Haji Asad menghadiri 8 acara walimah haji yang berada di luar kota. Keduanya pun berangkat dari rumah, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun anehnya, Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Dia kaget lantaran 8 lokasi acara walimah haji yang didatangi oleh Kiai Haji Asad ternyata hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Padahal, perjalanan pulang pergi aja memerlukan waktu 2 jam, sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tempatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai Haji Asad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini ajaib. Mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam plus semua acara yang tempatnya saling berjauhan dan memakan waktu berjam-jam itu, bisa dilakukan hanya dengan 2 jam. Kiai Mujib pun mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai Haji Asad, Haji Abdul Aziz. Iya ya, kenapa bisa begitu? Katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, seminggu kemudian, di Sukorejo, Haji Aziz akhirnya memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antar pemilik 8 acara walimah tersebut karena masing-masing ngotot didatangi Kiai pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka sama-sama heran, sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika Kiai berada di rumah-rumah mereka. Peristiwa seperti itu tampaknya juga pernah dialami sendiri oleh Kiai Haji Asad ketika muda. Dia heran, ada kiai yang menjadi imam salat Jumat di 3 masjid dalam waktu yang bersamaan. Menurut kisah, Kiai Haji Asad bermakmum saat salat Jumat di Masjid Besuki. Bupati Situbondo, yang mendengar hal itu, membantah dan sambil ngotot mengatakan bahwa Kiai Haji Asad hari itu mengimami salat Jumat di Situbondo. Bahkan sang bupati mengaku berdiri tepat di belakangnya. Penghulu Asem Bagus yang kebetulan mendengar pertikaian itu, malah menimpali bahwa Kiai Haji Asad menjadi imam masjid di daerahnya.
Hal itu mengingatkan Kiai Haji Asad pada dawuh atau perintah Habib Hasan Musawa bahwa Kiai Haji Asad telah mencapai makam fana fi az-zat, bisa menjadi 3 bahkan 10 dalam waktu bersamaan. Ilmu yang sama kelak akan dimiliki juga oleh Kiai Haji Asad. Kisah keempat. Di antara kisah-kisah mengenai bukti kekaromahan Kiai Haji Asad semasa hidupnya pun terkuak dari Kiai Haji Fawaid. Pada zaman dulu, murid-murid beliau itu banyak dari kaum Bromo Corah, sehingga beliau pun banyak mendalami ilmu bela diri. Tutur Kiai Haji Fawaid memulai cerita. Ilmu-ilmu bela diri yang dimiliki Kiai Haji Asad, sambung Kiai Haji Fawaid, juga diajarkan kepada para muridnya. Ia menceritakan, saat santrinya dibekali sebilah pedang serta celurit dan disuruh saling membacok, tapi tebasan pedang dan celurit itu tidak ada yang mencederai mereka. Sebagian murid yang lain, ada yang diuji melompat dari pohon kelapa yang tinggi dan ternyata badannya tetap utuh serta segar bugar. Yang ajaib adalah saat antara para murid itu mampu menjatuhkan puluhan buah kelapa hanya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, kemasyhuran kekaromahan Kiai Haji Asad juga terbukti pada saat perang kemerdekaan. Kiai Haji Fawaid juga mengisahkan jika pada saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Pasir itu konon adalah pemberian dari Kiai Haji Asad kepada para pejuang. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Aneh, suatu keajaiban terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Para pejuang pun memungut satu persatu senjata yang ditinggal Belanda. Kisah Kiai Haji Fawaid. Kisah kelima dimuat di pesantren.id sebagai berikut. Di timur Pulau Jawa masyhur sesosok figur kenamaan, seorang kiai karismatik, dengan asma mulia Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Kiai Asad. Ya, nama besar kiai yang wafat tahun 1990 itu banyak hal yang melatar belakangi. Di antaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ihwal karomah pada seorang Kiai Asad, bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa, yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri, bahkan beberapa kiai menutur, bercerita, perihal fenomena yang bisa dikatakan langka, namun fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu. Kisah yang dirasakan Masud misalnya, konon, santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kiai Asad itu dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui kelebihan pada sosok mediator berdirinya NU itu. Suatu ketika, Masud diajak Kiai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai Asad yang termasuk tipikal Kiai perokok, melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun, beliau langsung menyuruh Masud di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok yang bertempat tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah itu, dengan sigap nan cepat Masud berlari menuju dalam, tepatnya menuju kamar pribadi Kiai, tempat penyimpanan rokok Kiai tadi. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar bisa dibilang sedikit jauh, kurang lebih berkisar 300 meter.
Sehingga Masud sebelum menggenggam sebungkus rokok itu, ia harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama santri putri. Keanehan mulai Masud rasakan, tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau. Bagaimana tidak, kiai yang baru saja memerintahnya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan. Waktu itu juga Masud jumpai beliau di dekat kamar, guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri kala itu. Kekagetan itu segera Masud hentikan, karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Masud meneruskan derap langkahnya menuju kamar kiai, untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar, Masud benar-benar terkejut dan kaget bukan kepayang. Pasalnya ia juga jumpai sosok Kiai Asad sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya seorang Masud di tempat itu. Terdiam sejenak, lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai. Karena di tengah rasa takjubnya, Masud beranggapan bahwa Kiai Asad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan padanya. Masud sedikit lega, karena titah Kiai selayang pandang ia anggap telah purna. Masud kemudian kembali, berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula. Tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia bertempat dengan Kiai Asad. Perasaan yang sempat sedikit lega, kembali harus memuncak saat Masud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kiai Asad di dekat material bangunan. Bagaimana tidak, beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kiai sedang memberi wejangan di dalam, kemudian membaca kitab di kamar beliau. Kali ini ia kembali melihat sosok Kiai berdiri di dekat pembangunan madrasah. Dan itu, ia rasakan dalam kurun waktu yang sama. Kali ini, Masud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali, untuk kedua kalinya Masud menuju kamar Kiai, tempat rokok sebagaimana amanah awal padanya. Beberapa depa di kamar beliau, kali ini seorang Masud tak tahu ingin mengungkapkan apa. Ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kiai Asad. Kembali, untuk yang kesekian kalinya Masud menyaksikan Kiai Asad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini, dengan sedikit percaya diri Masud berdehem, memberi isyarat di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kiai Asad pun sontak bertanya, "Ada apa Ut?" dawuh Kiai dengan nada agak keras. Masud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa ini, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut ia emban, tepat di samping Kiai Asad. "Sobung Kiai?" "Tidak ada Kiai," tanggap lentur Masud usai mendengar pertanyaan Kiai Asad tadi. Dirasa Kiai tak kembali bertanya, perlahan Masud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kiai. Tak lama berselang, ia pun bercerita, mengungkapkan pada teman-temannya ihwal rasa heran dan takjub terhadap Kiai Asad tersebut. Kisah ke-6 dimuat di ngopibareng.id sebagai berikut. Konon, ada santri yang ingin mondok ke pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Karena tertarik pada petua Kiai Haji Asad Syamsul Arifin,
Pesan dan petua ini memang populer di tengah masyarakat, terutama para santri senior. Dauh yang sering disampaikan oleh Kiai Asad adalah, santri saya yang mondok selama 4 tahun tidak pernah pulang sama sekali dan taat aturan pesantren, maka saya jamin pasti alim. Namun dalam pikirannya, mana mungkin dia bisa alim hanya ditempuh 4 tahun. Karena dia merangkap sekolah umum SMA di sore hari. Akhirnya dia ingin berhenti sekolah umum, ingin fokus madrasah diniyah dan kitab kuning, karena kemungkinan yang dimaksud Kiai Asad itu seperti santri dulu yang hanya fokus pada kitab saja. Namun, sayang orang tuanya tidak memberi izin untuk berhenti sekolah umum. Tentunya hal ini membuat tambah bingung walaupun tetap rajin mengaji kitab kuning. Akibatnya pikirannya bertambah ragu, tak mungkin bisa alim. Apalagi di SMA banyak pelajaran yang harus dikuasainya. Pada suatu ketika ada pengurus pesantren memberi pengarahan kepada semua santri yang isinya diantaranya, kalau ingin santri sukses di samping rajin dan mengikuti peraturan pesantren juga harus menyambung rohani ke asta, walaupun hanya baca Al-Fatihah saja, dengan syarat harus istiqomah. Pengarahan itu dia nyambung ke asta dengan istiqomah walaupun sebentar. Singkat cerita, setelah mondok hampir genap 4 tahun tidak pulang ke rumahnya, dia bertanya dalam hatinya, saya sudah hampir genap 4 tahun, kok tidak ada tanda-tanda alim. Akhirnya genap 4 tahun, persis hari Jumat pukul 9 pagi tidur kailulah di kamarnya, bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihi salam bergamis hijau di pintu gerbang timur pesantren dan mencium tangannya. Dalam mimpinya, tangan Nabi Khidir sangat halus sekali, lalu dan sulit dilupakan. Kemudian terbangun sudah pukul 11 mau ke Jumatan. Setelah dia merasa sejuk pikirannya, seakan ada hijab yang terbuka dalam keilmuan setelah bermimpi tersebut. Kemudian pada waktu Isya, dia ikut pengajian kitab Iqna di Musola Putra. Dia merasakan sekali bahwa kitab yang dibaca oleh Kiai Fulan sangat mudah, tidak seperti sebelumnya, bahkan kitabnya tidak diberi makna. Ternyata betul genap 4 tahun dia merasa mudah dan ingat apa yang pernah dibacanya selama mondok di Sukorejo. Hal ini jelas merupakan kebenaran yang nyata yang mungkin sulit dinalar akal. Karena itu jelas bahwa pesan dan petua Kiai Haji Asad Syamsul Arifin ini bukan tahayul dan khurafat, tetapi sebuah fakta real yang disebut dengan kebenaran mistik atau epistemologi, irfani, ilhami, yang tidak dimiliki oleh peradaban barat, tutur Nawawi Tabrani, sang sahibul cerita ini. Kemapanan pesantren dan NU di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh epistemologi, irfani yang dibangun oleh Kiai Nahdlatul Ulama. Karena itu, ulama sufi mengatakan, ilham adalah hujah syariah. Dikisahkan Nawawi Tabrani di Situbondo. Kisah ketujuh dimuat di portal Majalengka Pikiranrakyat.com sebagai berikut. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah dapat melaksanakan salat Jumat di tengah lautan lengkap dengan masjid dan jamaah yang berjumlah 41 orang. Diceritakan dalam sebuah video dengan bahasa daerah, bahwa kala itu laki-laki tersebut mengikuti Kiai Asad di belakang punggung beliau. Namun setelah membuka mata, ternyata laki-laki tersebut dan Kiai Asad sudah berada di tengah lautan. Tiba-tiba dari dasar lautan perlahan muncul kubah masjid, lalu kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Laki-laki tersebut kemudian diajak salat di dalam masjid tersebut.
pengakuan beliau, ada sekitar 41 orang di dalam masjid tersebut termasuk Kiai Asad dan dirinya. Dia mengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, maka dilaksanakanlah salat Jumat berjamaah. Namun betapa kagetnya laki-laki itu, di saat salat selesai, maka menghilanglah semua orang di dalam masjid itu termasuk Kiai Asad. Laki-laki itu kebingungan, karena hanya dia sendiri dan lebih mengagetkan lagi, dia bukan berada di dalam masjid, namun di tengah lautan dengan beralaskan dedaunan yang mengapung. Banyak kapal laut yang melintas, namun seolah-olah tak melihat laki-laki tersebut, hingga datanglah Jumat berikutnya. Kejadian yang sama pun dilihatnya, mulai muncul kubah masjid dari dasar laut, sampai bangunan masjid berdiri dengan sempurna. Sesaat sebelum orang bermunculan, ternyata di masjid tersebut ada seorang tukang sapu masjid. Tukang sapu itu pun keheranan karena sosok laki-laki tersebut masih ada di dalam masjid itu. Kemudian menanyakan alasan mengapa masih berada di dalam masjid ini. Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai Asad selama 1 minggu, sesaat setelah salam salat Jumat minggu kemarin. Kemudian tanpa banyak berbicara, tukang sapu tadi berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika salat selesai, yakni sesaat setelah salam, maka peluklah Kiai Asad. Dengan perasaan tidak khusyuk dalam salat, laki-laki tadi dengan sengaja salat di belakang Kiai Asad yang saat itu menjadi imam. Saat salam selesai, laki-laki tadi langsung memeluk Kiai Asad, namun betapa kagetnya dia, karena ketika memeluk, Kiai Asad langsung melemparkan laki-laki itu. Saat laki-laki tadi membuka mata, dia kaget bercampur syukur karena dia bangun tepat di sebelah utara bangunan pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh oleh Kiai Asad. Dia ingat betul bahwa saat membuka mata, ia berada di bawah pohon kelapa yang bercabang 9 di sebelah utara pesantren. Begitulah kisah kewalian Kiai Asad Situbondo atau Kiai Asad Syamsul Arifin, seorang yang taat dan soleh. Allah akan memberikan apapun kepada makhluknya, bila kita percaya dan taat kepada kehendak yang Allah berikan. Kisah ke-8 dimuat di nusragenonline.com sebagai berikut. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan, Jember tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo selaku Komandan Hizbullah kawasan timur Indonesia. Saat itu, begitu pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai Asad langsung menemui Komandan Serdadu Negara Matahari Terbit itu, dan memberi ultimatum, segera angkat kaki atau dihancurkan. Namun dia rupanya masih berkelit, bahkan minta waktu 3 bulan untuk pergi. Kiai Asad tidak mau dikibuli, beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Hari ketiga pun tiba, Kiai Asad kembali menemui Komandan Jepang. Tapi dia masih belum juga mau pergi dengan beragam alasan. Plak, tiba-tiba tamparan sang Kiai mendarat mulus di pipinya. Tak hanya itu, Kiai Asad juga menggebrak meja di depan sang komandan hingga terbelah jadi 2. Ini menunjukkan betapa Kiai Asad mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan dia tidak melawan. Itu karena Kiai Asad biasa berpuasa, tirakat sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah,
Demikian Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad memungkasi kisahnya. Kisah ke-9 dimuat di humi.or.id oleh Yai Ahmad Ruhyat Hasbi. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pahlawan nasional, pengasuh pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, yang juga pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, pada masa muda belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, Asad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Kholil Bangkalan. Ayahanda tentu merasa senang mendengarnya dan sangat mendukung niat putranya yang atas keinginannya sendiri ngaji kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu. Seraya memberi nasihat, niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Kholil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang mondokin anak memberi amanat agar niatnya mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai Asad muda tidak seperti orang lain. Bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab. Kiai Asad dibekali hanya 3 buah besek, wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan motong kayu. Besek kedua berisi biji asam, dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai Asad menuju Bangkalan, Madura. Dan niat Kiai Asad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya, ternyata diketahui oleh Syekh Kholil. Kiai Asad ditempatkan oleh Syekh Kholil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya, tentu agar sang guru lebih mudah memanggil Kiai Asad jika diperlukan. Suatu hari Syekh Kholil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai Asadlah yang mengacungkan telunjuk, "Saya siap, Kiai." Kiai Asad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Kholil. "Asad, hari ini tugas kamu menyambut tamu, siapa saja yang datang, dalam keadaan apa saja. Jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai Asad menunggu tamu yang datang, tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang-camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai Asad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai Asad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Kholil dengan sumringah, penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. Asad antarkan tamu ini ke jalan lagi. Beliau mau pulang, perintah Syekh Kholil kepada Kiai Asad. Kiai Asad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai Asad dipanggil lagi Syekh Kholil. "Asad, kamu tadi cium tangan tamu saya gak?" "Gak, Kiai, saya gak kuat bau badannya," jawab Kiai Asad jujur. "Sayang sekali Asad, padahal beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam," ujar Syekh Kholil. "Waduh Yai, saya nyesel gak mencium tangannya. Kalau beliau kesini lagi, biar saya yang jemput lagi. Saya pasti akan cium tangan beliau."
Jumat depan beliau kesini lagi. Pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya Asad. Siap Yai, dengan senang hati Yai, ujar Kiai Asad mantap. Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai Asad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir alaihi salam yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku, akan aku cium tangannya, pikir Kiai Asad. Tiba-tiba ada seorang Belanda, tinggi besar, bule, mancung dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Holil. Katanya Holil sakit ya, antar saya menemuinya deh. Tentu saja Kiai Asad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya, jangan-jangan dia mau membunuhnya. Tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai Asad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Holil menyambut tamu Londo ini dengan sumringah. Bahkan ngobrol lama sekali. Asad, antar tamu ini ke jalan raya, perintah Syekh Holil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Holil nanya, Asad, kamu cium tangan tamu tadi gak? Gak Yai, masa saya harus nyium tangan Londo? Sayang Asad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah Londo. Waduh, saya nyesel banget Yai. Nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi Yai. Jumat berikutnya Syekh Holil manggil Kiai Asad lagi. Asad, hari ini kamu pergi ke stasiun dan jemput Nabi Khidir di sana ya. Betapa girangnya hati Kiai Asad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir alaihi salam. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai blangkon dan membawa tongkat. Tiba-tiba menunjuk Kiai Asad dengan tongkatnya dan berkata, kamu Asad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Holil untuk jemput saya. Kiai Asad kini yakin bahwa orang ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau mencium tangannya dengan penuh rasa tazim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Holil. Selama di perjalanan itu tangan Kiai Asad dipegang oleh Nabi Khidir sambil terus diajari ilmu ruhani, ilmu tarekat yang menjadikan seseorang futuh dan marifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai Asad menyaksikan Nabi Khidir alaihi salam memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Holil. Dan menurut Kiai Asad berdasarkan cerita dari Nabi Khidir alaihi salam, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai Asad dipanggil oleh Syekh Holil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari di Tebuireng Jombang, murid Syekh Holil lainnya, yang menandai restu beliau atas berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama.